Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang data processing level dan produk. Jadi, kalau Anda mengunduh data atau memproses data, sangat penting bagi kita gitu ya untuk mengetahui tentang status data yang kita gunakan. Penting untuk mengetahui level processing data yang sudah kita atau yang sedang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan data yang tertentu, tentunya nanti tindakan kita terhadap data itu juga berbeda karena dia sudah melalui proses yang berbeda. Contoh misalkan data yang sudah terkoreksi geometrik misalkan, maka nggak tepat jika nanti Anda ketika memproses data itu juga memproses hal yang sama dengan melakukan koreksi geometrik, apalagi dengan metode yang akurasinya lebih rendah daripada metode yang telah digunakan untuk memproses data tersebut. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan hal ini. Jadi ini saya kira sangat penting. Ini materi sisipan saja, tapi biasanya jika pengetahuan tentang ini tidak ada gitu ya, nanti ketika Anda tugas akhir itu banyak sekali flowchart ya, diagram alir penelitian yang tidak pas gitu ya, menggunakan data level tertentu tetapi proses yang diterapkan pada data itu keliru gitu. Oke, secara umum ada 5 level data satelit, 5 level pemrosesan data satelit yang ada saat ini. Jadi ada namanya level 0, kemudian level 1, level 2, level 3, level 4. Yang paling banyak kita pakai itu level 1. Yang paling banyak kita gunakan ya level 1, kemudian mungkin beberapa kita mulai menggunakan level 2 dan level 3. Ya, level 0 itu adalah data mentah ya. Jadi kalau kita lihat dari yang pertama ini adalah level 0. Dia adalah data mentah. Nah, karena dia data mentah, maka biasanya data ini tidak diberikan gitu ya, tidak dilepas ke publik secara langsung, tapi dia harus melalui sebuah pemrosesan oleh lembaga atau apa namanya atau unit yang memang bisa memproses level 0 itu. Jadi biasanya ini misalkan kalau NASA ya NASA-nya yang apa namanya yang memproses level 0 ini, kemudian dia nanti akan dilepas ke publik dalam format atau level di atasnya, yakni level 1. Kemudian pada tingkat lebih tinggi ya level 1, 2, 3, 4 ini biasanya sudah dilepas ke pasar. Nah, ini kita perlu hati-hati ketika kita mengunduh data kita, itu kita mengunduh data yang mana gitu ya. Nanti akan ada penjelasan masing-masing level 1 itu apa sih gitu ya. Kemudian level 2 itu apa dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat di sini pada tingkat yang lebih tinggi data diubah menjadi parameter dan format yang lebih berguna. Jadi makin tinggi datanya, level datanya itu lebih mudah untuk dipakai bagi konsumen umum. Nah, makin mudah. Tapi makin rendah ini yang bisa memprosesnya dan yang memerlukan data itu adalah kalangan-kalangan yang memang terbatas. Kemudian sebagian besar data penginderaan jauh itu berada pada apa namanya level 1 sebenarnya, level 1, 2, dan 3. Jadi yang paling banyak itu kalau kita perhatikan itu sebenarnya level 1, level 2 dan 3 ini kalau kita lihat banyak sekali berasal dari data-data modis. Ini juga banyak dipakai gitu ya, tetapi di tingkat kita gitu ya, itu kurang banyak dipakai. Maksud saya di geomatika gitu ya, itu kurang banyak dipakai. Oke, selanjutnya adalah ini adalah dua contoh. Saya akan memberikan dua contoh citra satelit ya, data-data yang banyak dipakai di kita untuk studi maupun untuk penelitian atau untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya nantinya. Yang pertama itu adalah MODIS. Nah, ini tadi saya perlu waktu lama untuk mengelompokkan
produk-produk dari Modis itu, kemudian dia level berapa, kemudian kodenya berapa. Jadi kalau kita perhatikan ya, yang di sebelah kiri ini adalah namanya. Jadi ini adalah nama produknya, kemudian kodenya yang sebelah kanan. Ya, kodenya yang sebelah kanan. Jadi yang pertama itu produk yang sifatnya umum itu ada 3. Ini dia berada di level yang sama, level 1 semua. Itu adalah Modis Raw Radiance. Kodenya adalah MOD 01. Nah, ini sebenarnya kodenya itu bisa beda, bisa MOD, bisa MYD. Kalau MOD dia berasal dari sensor Tera. Kalau MYD itu MMID ya. MYD MID itu adalah dari Aqua. Jadi kalau di sini disebut MOD 01 berarti kalau dari Aqua MYD 01. Kemudian yang kedua itu adalah Modis Calibrated Radian. Nah, ini juga level 1. Kemudian yang ketiga itu Modis Geolocation Field. Ini data-data geolokasi gitu ya. Informasi tentang lokasinya itu dia kodenya MOD 03 level 1. Nah, selanjutnya itu adalah bahwa masing-masing Modis itu dibagi produknya menjadi 4 ya, menjadi 4. Satu itu atmospheric, yang umum itu atmospheric, kemudian land, kemudian ocean. Nah, satu lagi itu adalah untuk untuk zat cair dalam format padat. Nah, nanti kita lihat. Jadi untuk yang atmospheric product, jadi ini juga saya lihat sudah mulai beberapa orang mengambil tugas akhir tentang ini, misalkan tentang aerosol, misalkan ya. Aerosol product, dia harus menggunakan MOD 04, dan dia ini levelnya 2. Jadi dia sudah terkoreksi geometrik kalau dia level 2. Kemudian Modis Total Precipitation Water, itu dia MOD 05. Kemudian Modis Cloud Product itu MOD 06. Kemudian Modis Atmospheric Profile itu MOD 07. Kemudian Modis Atmospheric Joint Product itu MOD ATML 2, dan Modis Cloud Mass itu MOD 35. MOD 35. Ini masih level 2. Baru nanti akan ada level 3. Jadi Modis Atmospheric Graded Product itu MOD 08. Jadi biasanya kalau level 3 itu dia sudah skalanya ya, coverage-nya itu adalah coverage global. Jadi kalau yang lain-lain itu adalah kita download-nya itu per scene gitu ya. Tapi kalau dia sudah level 3 itu sudah di mozaik antar satu scene dengan scene yang lain. Makanya dia levelnya level 3. Kemudian selanjutnya itu adalah land product. Nah, ini harusnya juga sudah mulai banyak dipakai di kita gitu ya untuk melakukan pemantauan tentang apa yang ada di permukaan bumi, terutama yang ada di daratan. Nah, yang nomor 1 misalkan Modis Surface Reflectant. Nah, ini adalah bunyinya surface. Dia adalah reflektan permukaan. Jadi kalau kemarin Anda melakukan kalibrasi radiometrik, yang didapatkan itu adalah at sensor reflektan. Jadi reflektan di sensor atau TOA reflektan. Nah, kalau ini dia surface reflektan, sama dengan bottom of atmosphere reflektan atau BOE reflektan. Itu kodenya 09. Ini salah satu produk yang banyak sekali manfaatnya dan bisa dipakai untuk mengenerate produk-produk lainnya. Misalkan saya ingin membuat NDVI dan sebagainya, itu kita bisa generate menggunakan surface reflektan. Kemudian ada Modis Land Surface Temperature and Emissivity. Ini ada 2, dia MOD 11 dan MOD 21. Ini jadi kalau kita ingin studi tentang temperatur permukaan, itu sudah ada produknya. Artinya, sebenarnya kita tidak perlu ya melakukan pemrosesan dari data level 1 ya untuk menjadi temperatur, land surface temperature, karena land surface temperature ini datanya sudah tersedia. Datanya sudah tersedia. Jadi banyak sekali data-data yang berasal dari Modis itu produknya sudah tersedia, produk jadinya sudah tersedia. Kemudian land cover. Nah, ini land cover ini ada dia juga kalau kita ingin dapat peta tutupan lahan gitu ya, itu sudah ada produknya juga. Jadi kita tidak perlu melakukan klasifikasi.
karena dia sudah ada di sini land cover produknya, itu MOD 12, level produknya 3. Nah, jadi kalau misalkan saya ingin studi tentang Kalimantan ya, Pulau Kalimantan, saya ingin lihat perubahan Kalimantan dalam 20 tahun terakhir misalkan ya, dalam 20 tahun terakhir. Saya nggak perlu mendownload data digital number-nya. Saya nggak perlu download, saya nggak perlu memprosesnya, melakukan proses kalibrasi radiometrik menjadi reflektan TOE misalkan. Saya juga nggak perlu mengubahnya lagi menjadi surface reflektan. Kemudian setelah itu saya nggak usah melakukan klasifikasi karena land cover produknya itu sudah tersedia. Tapi untuk belajar, ya untuk belajar proses-proses yang tadi itu yang sudah saya sebutkan itu tetap harus Anda pelajari ya. Jadi bagaimana cara memproses data itu tetap harus dipelajari. Tetapi kalau nanti misalkan untuk pekerjaan atau untuk keperluan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi dan waktu yang tersedia sangat sedikit, maka produk-produk ini bisa langsung diaplikasikan. Dan seringkali akurasi dari produk ini jauh lebih tinggi daripada akurasi ketika Anda melakukannya sendiri. Karena ada human error dan sebagainya. Kemudian kelima itu adalah vegetation index. Nah, ada NDVI dan AV di sini. Nah, Anda bisa menggunakannya juga di sini. Saya ingin studi tentang tingkat kehijauan sebuah daerah gitu ya, secara temporal. Nah, karena daerahnya luas, misalkan saya menggunakan MODIS. Nah, karena dia MODIS, saya sudah punya produknya, MOD 13, dan ini bisa kita pakai. Apalagi ini misalkan Anda implementasikan di Google Earth Engine, wah sangat mudah sekali kita pakai. Nah, misalkan Anda ingin melakukan studi tentang satu pulau, misalkan satu pulau Kalimantan gitu ya, satu pulau Borneo ya, satu pulau Sumatera, Sulawesi dan sebagainya, itu kita bisa melakukan studi tentang ini. Kemudian yang keenam itu MODIS thermal anomali. Ini untuk melihat anomali terkait suhu yang ada. Jadi biasanya untuk melihat kalau ada kebakaran ya, itu kita menggunakan active fire ini, MOD 14. MOD 14 ini juga kalau kita perhatikan gitu ya, beberapa PKM ya, program kreativitas mahasiswa dulu pernah ada yang lolos itu masuk PIMNAS, itu dia menggunakan data yang ini saja, jadi nggak ada yang keren sebenarnya, jadi dia menggunakan produk yang udah jadi gitu. Tapi karena yang orang lain tidak tahu ya, dia terkesan bagus ya, terkesan pekerjaannya bagus dan memerlukan effort yang besar. Kemudian yang ketujuh, MODIS fraction of photosynthetically active. Ini juga nanti kalau teman-teman mau studi tentang produktivitas, misalkan produktivitas dari tumbuhan atau vegetasi, bisa menggunakan itu. Kemudian radiation leaf area index, kemudian MODIS evapotranspiration. Jadi kalau kita ingin misalkan melihat di sebuah tempat, itu penguapan yang terjadi, baik yang berasal dari tanaman maupun dari air dan tanah di sana, itu berapa sih gitu. Kita bisa menggunakan evapotranspiration ini. Kita bisa studi tentang penguapan tadi menggunakan data evapotranspiration ini. Kemudian GPP dan NPP. Nah, ini juga dulu riset S2 saya tentang NPP, Net Primary Productivity. Jadi kita ngitung produktivitas sebuah kawasan ya yang ada hutannya ya, ada vegetasinya. Seperti apa itu bisa kita hitung menggunakan data ini. Kalau dulu ketika saya menghitung ini, NPP itu belum ada. Artinya saya harus menghitungnya sendiri. Jadi produknya belum ada. Jadi kita harus menggunakan algoritma banyak ya untuk bisa memproduksi NPP. Kemudian BRDF albedo parameter itu MOD 43, kemudian vegetation continuous fill itu 44, kemudian watermarks itu menggunakan MOD 12W, kemudian burned area product. Nah, kayak yang 14 ini, misalkan Anda ingin studi, misalkan mana sih daerah-daerah yang terbakar gitu ya, akibat ada kebakaran hutan, itu kan ada sisanya. Itu mana sih daerah-daerah yang habis terbakar? Itu bisa menggunakan burned area product, menggunakan MOD 45, ya MOD 45. Kemudian bagaimana dengan yang di laut?
Ini yang ada di laut, itu Anda bisa menggunakan modis Sea Surface Temperature, MOD 28. MOD 28, itu level 2 ya. Kemudian ada modis Remote Sensing Reflectan. Ini biasanya kalau kita ingin memproses data-data penginderaan jauh menjadi berbagai parameter yang ada di perairan, itu kita menggunakan Remote Sensing Reflectan. Jadi kita bisa bikin klorofil, bisa menghitung TSS, bisa menghitung yang lainnya, itu dengan RLS. Nah, tetapi di sini itu sudah ada produknya juga. Ini ada level 3, Chlor A. Itu ada produk level 3-nya. Kemudian ada diffuse attenuation. Nah, ini adalah koefisien pelemahan pada panjang gelombang 490 nanometer. Itu juga sudah ada. Kemudian particulate organic carbon, kemudian inorganic carbon, kemudian normalized fluorescent line height. Itu juga sudah ada NFLH. Kemudian radiation, modis instantaneous photosynthetically available radiation, IPAR. Kemudian modis daily mean photosynthetically available radiation, DAR. Itu juga ada. Nah, data-data seperti ini sudah ada produknya. Cuman biasanya makin tinggi produknya, itu resolusinya makin rendah. Nah, ini juga menjadi menjadi kendala ketika kita misalkan hanya tergantung pada produk yang tersedia, itu biasanya produk-produk yang tadi itu resolusinya sudah lebih rendah dari level sebelumnya. Jadi misalkan level 0 itu adalah paling tinggi tuh resolusinya. Begitu dia level 1 dia berkurang dan seterusnya. Contoh misalkan ini bagus banget nih. Saya udah punya klorofil A misalkan. Klorofil A produknya sudah ada gitu ya. Kalau nggak salah yang ini dia resolusinya 8 km. 8 km. Sementara kalau remote sensing reflectan, jadi kita bisa bikin klorofil A dari remote sensing reflectan. Nah, remote sensing reflectan ini dia nanti bisa dilihat mungkin 1 kilometer ada, 500 meter ada, 250 meter ada. Jadi kita bisa cek mana yang akan kita perlukan. Jika kalau kita istilahnya bisa memproses data dari level yang lebih rendah, itu sebenarnya tidak ada yang hilang. Jadi maksud saya tidak ada yang dirugi karena kita bisa mempertahankan resolusi spasialnya. Jadi resolusi spasialnya tetap tinggi. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah untuk Landsat. Jadi nanti Anda bisa lihat untuk data-data yang lainnya ya. Nah, ini saya tadi nambahkan yang Landsat. Untuk yang Landsat itu ada 3 levelnya. Kalau kita perhatikan itu ada 3 level yang ada. Walaupun sepertinya ada level baru lagi yang muncul ya. Jadi yang banyak ini versi 2015 ya. Ini saya ambil dari Landsat Product Description Document. Nanti setiap Anda menggunakan citra atau produk-produk turunan dari satelit itu, silahkan cari description dokumen. Jadi description dokumen ini adalah dokumen paling akurat ya terkait dengan data-data yang kita gunakan. Jadi kayak misalkan contohnya ketika saya membuat slide ini, saya membuka 2 dokumen. Ya, salah satunya yang 2 dokumen itu memiliki informasi yang berbeda. Tapi saya sementara ini merujuk ke dokumen resmi yang dikeluarkan oleh oleh ini yang mengeluarkan NASA, walaupun ini di website-nya ISA. Jadi ini adalah Landsat Product Description Document. Jadi yang pertama itu adalah L1G. Jadi yang paling rendah itu kalau sama-sama level 1, jadi karena Landsat itu yang dilepas hanya level 1, ya jadi kita perlu melihat level 1-nya saja. Jadi L1G itu adalah level data dasar yang dilepas. Dia geocoded, jadi dia udah terkoreksi geometrik. Tetapi dia diproduksi dengan informasi geolokasi yang terbatas di sini ya, a priori geolocation information. Jadi ini hanya kayak menggunakan data-data awal saja tanpa melibatkan data pengamatan. Dan efek dari dari relief itu ya, efek dari tinggi rendahnya permukaan bumi itu tidak diperhitungkan. Itu L1G. Kemudian ada L1GT.
Nah, L1GT ini adalah sama dengan L1G, tetapi dia ditambahkan ada Tiren corrected-nya. Jadi dia mengalami proses ortorektifikasi. Tetapi di sini ada catatannya, itu ya, ortorektifikasinya itu adalah basic ortorectification. Jadi dia ortorektifikasinya masih sederhana sekali di sini. Kemudian baru yang L1T, ini yang banyak sekali yang kita gunakan. Dan biasanya kalau Anda sudah menggunakan L1T ini, Anda tidak perlu melakukan koreksi geometrik lagi. Jadi ini L1T ini, T-nya itu singkatan dari Tiren, ya, Tiren Corrected the Precision Ortho Corrected Product. Jadi ini adalah produk citra tegak yang paling presisi. Ya, dia diproses menggunakan data informasi geolokasi yang lebih lengkap ya daripada yang sebelumnya, dan efek dari Tirennya, efek dari topografinya itu diperhitungkan. Jadi sederhananya kalau yang L1G ini, yang geocode ini, dia bermasalah di GCP-nya, ground control point. Ada yang tidak memiliki ground control point, atau ground control point-nya itu dia terbatas jumlahnya, atau dia terbatas jumlahnya atau sebarannya itu tidak cukup untuk menghasilkan data dengan akurasi yang tinggi. Sementara kalau yang L1T ini, dia menggunakan GCP yang lengkap, kemudian dia juga menggunakan DEM, Digital Elevation Model, sehingga dia bisa menghasilkan data yang lebih bagus. Oke, mungkin pertanyaannya adalah, jika misalkan saat ini ya saya menggunakan data penginderaan jauh yang lewat Surabaya misalkan ya itu, apakah mungkin data itu L1T, L1GT, L1G? Itu mungkin. Jadi nggak harus L1T. Makanya Anda harus lihat level processing-nya. Jadi masing-masing data itu ada level processing-nya. Jadi walaupun datanya sudah tersedia lengkap ya, misalkan DEM-nya tersedia, GCP-nya tersedia, bisa jadi saat citra itu direkam dengan satelit gitu ya, GCP yang tersedia di lapangan itu ya, itu dia posisinya itu tertutup oleh awan, sehingga secara jumlah bisa tidak cukup, atau secara sebaran itu ya, sebarannya itu tidak bagus, misalkan dia mengelompok di kuadran tertentu saja. Baik, begitu saja saya kira sebagai pendahuluan. Nanti akan saya sampaikan, saya kira ada satu slide yang paling penting, itu terlupa tadi ya, kayaknya ada yang tertinggal, nanti akan saya tambahkan di Classroom-nya.